disebarkan kemana-mana. Bukan jarang, nggak pernah. Sayang sama keluarga aku, anak-anak aku, sayang sama aku juga pastinya gitu. Terus yang bisa menjadikan aku versi yang lebih baik. Kalau dari visualnya? Kalau dari visual yang enak dilihat lah. Lebih spesifik dong. Aku itu bukan CEO guys, aku ini founder, pemilik. Mereka tuh selain bilang gue CEO, mah gue tuh pemilik, founder, pendiri. 4 tahun gue diem ya, Der. Gue udah 4 tahun sama abang gue diem. Bang, 200 juta cukup gak sebulan? Cukup banget lah. Wah anjay, makasih. Kalian mau kadang-kadang nyangkut-nyangkutin ke sono, ke urusan orang, janganlah. Oh my god, kalian harus tahu ini guys. Hanya bekerja 2 minggu, mantan ART Sarwenda beberkan sifat asli majikannya. Kita baca yuk. Tuh, baca guys. Kamu udah berapa lama mbak? Aku kerja sana 2 minggu. Waktu itu Tania umur 2 bulan, apartemen Panino. Waktu itu mereka baru angkat veteran jadi anak. Soalnya itu kalau ditanya jutek. Namanya juga bekerja. Pasti tanya langsung. Aduh, jawabannya. Baca dibaca. Nih, satu lagi nih. Aku pernah bekerja babysitter kali ya. 1 bulan doang dipecat karena kurang paham alasannya dan aduh, ternyata dia guys aslinya di depan kamera baik banget kayak ibu peri ya, tapi aslinya gue mau lihat aja si Bunda liriknya kalau saya udah didandanin sama Emi Mimi masih ngelirik laki lain nggak? Berani awas aja. Saya juga nggak takut banding foto sebelah sama dia, menurut saya 11-12 lah saya berani. Kalau menurut saya sih, saya nggak problem ya orang mau membuat cerita apapun terkait dengan hubungan saya dengan Ruben. Kalau aku posisi Sarwenda, udah aku tinggal rumah itu. Nafkah anak-anak pun sepeser pun tidak akan aku minta. Dan dengan catatan saya tidak akan berurusan lagi dengan laki-laki MPD itu. Karena kalau kita masih berurusan dengan dia, jiwa kita, pikiran kita akan tetap sakit. CEO Hemong, IO, hei, itu yang lu pangku, anak orang menghadap ke lu, terus pergitiu-pergitiunya lu sini lu. Itu anak juga sudah mau ABG lo. Lu mau gratisan, hah? Gak cukup lu jandanya aja lu hembat, anaknya juga lu membat, Ingat itu anak masih kecil, ya. Ini lagi si janda. Belum juga resmi, baru pacar-pacaran sama si Hemong. Anak udah diserah-serahin sama tuh laki. Perempuan anak lu, perempuan, ingat, anak lu perempuan, ya. Sama bapak kandung aja itu anak gak boleh begitu-begitu. Pangku-pangkuan, arah depan. Maksud lu apa? Gue sebagai ibu gak terima gue. Anak yang bukan anak kandung. Ntar gue ngomong begini nanti. Setiap gue ngomong di ini mulu, di blok mulu sama mereka. Jadi gue ngomong harus bagaimana, harus pelan-pelan gitu. Semua VT gue tentang si janda sama CEO pasti di ban, di tok-tok. Gue gak ngerti dah. Makanya gue kemarin-kemarin malas ngomong. Ya ingat Gunung Kawi 2021, Anda terlalu sering ke sana. Ya poles, tapi sekarang Anda lupa ke sana. Ingat kuncennya siapa yang membimbing Anda? Gitu. Gue tahu sayang, Ya. Enggak ah. Ya, tapi kalau misalnya udah terlalu kurang ajar nanti kita buka. Ya sutra lah say, aku mau padel dulu sore ini. Kedekatan Ruben Onsu dan Desi Ratnasari kembali jadi sorotan publik. Keduanya terlihat semakin akrab dan mesra dalam beberapa momen yang beredar di media sosial. Interaksi hangat mereka pun langsung memicu berbagai spekulasi dari warganet. Tak sedikit yang ikut mendukung jika hubungan keduanya memang serius. Yuk guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, barusan sudah melihat beberapa info kan terkait Ruben dan Sarwenda, ada CEO juga guys. Nah, ini ada beberapa komentar juga ya terkait KPAI akhirnya buka suara, Sarwenda terancam kehilangan hak asuh anak gitu guys ya. Nah, buat kalian baru mampir, jangan lupa dibantu subscribe Uki Kelvin supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral ya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak gitu guys ya.
Dan aku juga ada akun YouTube kedua aku, yaitu Uki Kelvin Reaction ya. Di sana juga ada beberapa info terkait berita yang lagi viral juga guys ya. Jadi jangan lupa mampir dan jangan lupa juga bantu subscribe gitu ya. Nah, ini kita lihat seperti apa beritanya guys. AI akhirnya buka suara, Sarwenda terancam Waduh. hak asuh anak. Gimana menurut kalian? Setuju apakah ketika hak asuh akhirnya pindah alih ke Ruben? Atau bagaimana? Atau tetap di Sarwenda? Jika tetap, alasannya apa menurut kalian? Dan jika memang baiknya di Ruben Onsu, why? Kenapa juga? Waduh. Ini parodi Sarwenda asik. Di nomor 3 ada Natalia Holsker ya. Gue nggak butuh duitmu. Ya gue sih nggak peduli ya dia mau ngapain juga, gue sih bodo amat. Cuman harusnya siapa sih yang mengharuskan? Kalau emang cuman harusnya mah berarti kita nggak bodo amat itu. Kalau emang kita bodo amat, kita nggak peduli, kita nggak akan nimbrung. Bahkan pikiran kita pun tidak akan ada di situ. Cuman harusnya. Dari mana istilah itu? Siapa yang mengharuskan? Waduh, betul ya. Jadi kau bertobatlah kau dulu, bertobat kau. Kembalilah Siapa kau dulu yang ini? hilang. Kamu lihat ke belakang dulu. Sebenarnya yang mengangkat derajatmu itu siapa? Yang mengangkat derajatmu itu adalah Tuhan Yesus Belum bayang hilang gimana mas. dan juga istri dan anak-anak. Kenapa ini bawa-bawa agama lagi nih orang? Tetapi kamu lupa akan hal itu. Flashback dulu kau. Jadi rezeki yang kau punya itu sebenarnya itu berkat istri dan anakmu. Tetapi setelah kamu mendapatkan itu, apa yang terjadi? Kau hianati. Kau hianati Tuhan Yesus, kau hianati istrimu, kau hianati keluargamu, jemaat kau hianati, anak-anakmu juga kau hianati. Waduh, katanya hianati gitu guys. Waduh. Ada lagi orang aku bapaknya ponakan. Tak terima Onyo diusir dari rumah, Sarwenda. Jordi Onsu tersindir, Gio yang ngaku bapak dari panakannya cina. Semua netizen juga tahu siapa bapak kandung dari anak-anak Sarwenda. Jordi Onsu mulai mengibarkan bendera perang ke Gio dan Sarwenda. Waduh. Waduh. Sarwenda mengancam akan membuka alasan kenapa terjadi perceraian kalau misalkan Sarwenda terus disudutkan. Bongkar aja, Wak. Bongkar aja, Wak. Semua juga udah tahu kok, tanpa harus kau bongkar, semua juga udah bisa menebak. Udah bisa menebak kok, dan itu udah bukan rahasia lagi. Nah, yang jadi masalahnya ini kenapa dulu kau mau sama dia? Kenapa dulu kau mau sama dia? Itu aja. Betul ya. Alasan kenapa gue masih dekat. Jordi, ponakan gue bahagia sama bundanya ya. Orang luar boleh menghujat, tapi orang terdekat yang tahu semua kebaikan Sarwenda, katanya gitu guys. Waduh. Sama si Wenda dan juga keluarga karena ponakan-ponakan gue nyaman bersama bundanya. Ponakan gue tuh pada bahagia sama bundanya. Ya masa paman mana sih yang nggak bahagia ngeliat ponakannya seneng? Betul ya. Jordi Onsu blak-blakan, nggak percaya perkataan Sarwenda. Jordi terus sindir Sarwenda. Sarwenda dengan tegas katakan dirinya tidak pernah mengusir Onyo dari rumah, katanya gitu guys. Waduh. Ada valid nggak? Gitu. Ngapain kita klarifikasi hal yang nggak ada buktinya? Tuh nggak ada bukti kan ya? Enggak. Ada sayang, ada ya, ada. Kali ini itu lebih membagongkan lagi ya guys ya. Anaknya si RO itu ya, yang cewek itu adalah duduk di pangkuannya CEO. Kok iso lah ya? Kok iso ya Allah? Kan duduk di pangkuan di paha atau di mana bukan? Tapi di atas tongkat kerasakti ya guys. Piye kira pentingnya piye? Hah? Segi piye? Betul. Gue malu ada anak gue, Pi. Ayah, Onyo mau nanya, ayah itu ngapain sih? Ayah di sini dijebak, Nyo. Di sini udah jebak, waduh. Ntar kan nggak enak kalau si Onyo ditanya, Onyo papa kamu yang mana? Tuh yang letoy gitu. Par. Aduh. Aku mau nanya sama Onyo dulu, Onyo malu nggak sih punya ayah? Tuh, malu nggak kata si Karapin nanya ke Onyo ya? Nggak dibilang malu sih, nggak malu ya. Cuman bangga aja gitu sama ayah. Malah bangga. Tuh, bangga ya, bagus lah ya. Tapi ya, kalau nggak kayak gini, si Ruben nggak akan terkenal gitu guys. Kalau misalnya sifatnya biasa-biasa aja, nggak ada kelucuannya ya,
Ya kayak si Olga gitu kan, yang nggak ada yang lucu-lucunya pasti nggak akan terkenal gitu ya, nggak bisa menikmati hidup kalau nggak terkenal gitu ya. Jadi ya Veteran pasti menerima apapun ya. Apalagi ke Ruben itu juga karena orangnya baik ya. Jadi Veteran aja si Onyo ini rasa nyaman gitu ya. Apapun yang dilakukan si Ruben karena kan ya itu demi kerjaan gitu ya. Nah, gitu aja. Karena kan mahal, sekolah mahal. Sekolah mahal katanya, udah inget mahal. Ini kan cuma berperan aja nyanyi. Ya ini kan cuma berperan, tapi aslinya kan lebih ya. Enggak. Aslinya lebih katanya, waduh. Kok malah nangis-nangis ke sana kemari? Woi, cengeng woi. Kenapa seorang laki-laki seperti si Ruben ini kok menjadi cengeng? Di media nangis-nangis, terus bentar-bentar dipeluk-peluk sama besti-bestinya itu. Kok laki-laki cengeng gitu loh? Aneh kan? Ini laki-laki siapa? Kok malah dia yang ke sana kemari nangis? Come on Ruben, be a man. Namanya woman support woman, walaupun dia salah tetap dibenarkan tuh nggak ada. Nggak ada sejarahnya woman support woman walaupun salah tetap dibenarkan. Gara-gara apa? Segender. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Kalau udah salah ya udah salah. Jangan udah salah tetap dibenarkan. Kapan dia belajarnya? Ini kan maksudnya ini kan teguran buat si perempuan itu supaya nanti ke depannya itu jangan lagi ada arogan, jangan lagi ada kesombongan, tetap rendah hati walaupun ya ibaratnya dia lagi di atas. Jangan menghina orang, apalagi mantan suaminya yang dihina, yang dikata-katain. Betul ya. CEO bikin PT itu murah guys, murah ya. Mungkin ya sekitar 10 jutaan lah. Tergantung PT-nya mau yang mana, rendah, medium, atau high. Nah gitu. Zaman sekarang 10 juta gampang lah buat orang yang mau tipeng-tipeng, ya kan? Tuh mau tipeng katanya CEO. Enggak. Jawaban Ruben saat ditanya bakal nikah lagi nggak atau enggak gitu ya. Ya anakku itu butuh perhatian yang jauh lebih. Tuh alasan dia nggak nikah lagi. Netizen udah mulai agak gila-gila ini ya. Dihitung coba itu kerugiannya, katanya infonya itu udah nggak live 2 hari. Kalau setengah jamnya itu 200 juta, 1 jamnya itu 400 juta guys. 1 harinya 24 jam itu 9,6 M. Jadi kalau 2 hari itu 19 M lebih, 19 miliar lebih ruginya kalau nggak live 2 hari. Gimana nggak stres? Tuh 19 miliar guys, bukan juta lagi gitu ya. Kita toko ya, toko-toko kecil. Si asli itu nggak kesenggol guys, karena CEO gadungan udah ngaku-ngaku bilang punya 2000 toko Indomaret apa aja nggak paling 1000 lebih lah. Ini toko apaan udah 2000 warung kah Sergio? Sikat terus Bunda Maya biar netizen nggak dibohongi mulu ya. Giorgio sindir Maya, Giorgio kena sindir Maya saat bilang punya 2000 toko disenggol ibu CEO asli guys ya. Toko kurang lebih ada 2000 toko lah. Ya toko di kota-kota itu ada berapa ratus. Jadi aspun banget itu karena dia bingung mau jawab jadi 2000 toko ya. Jadi emang dia itu cocoknya sama si siapa? Pinkan ya. Pinkan kan dia gitu ya, terlalu banyak halunya gitu guys ya. Waduh, mungkin kalian punya komentar atau reaksi seperti biasa bisa tulis di kolom komentar. Sekian dulu infonya untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian ya. See you guys.